Halo guys, aku Laras. Mari ikuti kegiatanku di kuliah Bioekologi Moluska atau Biomol. Nah, ini kuliah seperti biasa ya guys. Terus ini ada dosen pengampu dan juga materi yang dibawakan. Karena ini ada 3 SKS, maka ada praktikum. Nah, pas praktikum itu yang awal-awal kita diberi materi oleh asisten, lalu diberi tugas untuk presentasi tergantung dengan biota yang akan dipraktikkan. Nah, ini pertama kita ke biota gastropod. Saya dapat Babylonia spira, kurang macam. Kamu dapat apa nih? Cornus. Grace dapat apa, Grace? Dapat ini. Nih, kalian lihat nih apa nih? Kamu dapat apa, Cid? Aku dapat Nasarius dosatus. Asyik. Setelah identifikasi, terus kita ngukur cangkang sama nyatet. Jadi guys, kita sedang menimbang. Nah, setelah praktikum, ini asisten menjelaskan bagaimana pengerjaan modul dan ini diulang untuk ke materi-materi selanjutnya, kurang lebih sama. Jadi, aku highlight ke selanjutnya. Ini praktikum mengenai bivalvia. Jadi hari ini kita praktikum mengenai bivalvial atau pelesipoda spesies 1. Saya ini kurang tahu tapi jenis kerang patah. Ini namanya Maretrix virata. Nah, ini lagi antri-antri untuk milih spesimen guys, untuk diidentifikasi, ditimbang, diukur, dan juga nggak boleh sama tentunya. Jadi guys, untuk spesies kedua saya mendapatkan kode 11 dan nama Latin Nasolen lamarti. Mendapatkan apa lagi? Kode 11. Tapi saya mendapatkan Anodonta. Mau menimbang orang kedua. Nah, ini part serunya guys, kita praktikum lapangan, terus kita mengambil biota yang ada dalam kuadran per stasiun sesuai dengan kelompoknya. Lalu nanti kita ke lab untuk identifikasi spesies serta melakukan sektio. Nah, di sini kita mulai menggunakan preparat basah beda dengan gastropod dan juga bivalve. Itu kita pakai preparat kering. Terus di sini kebetulan banget, sedih banget, keongnya ada anak-anaknya kecil. Oh iya, kalau nggak kita dari awal pakai latex ya guys. Nah, jadi untuk gastropod atau moluska yang ada di perairan darat itu rawan banyak parasitnya. Jadi kita di sini wajib menggunakan latex. Nah, kita di sini juga dapat Anodonta atau bivalvia yang ada di perairan tawar. Di darat kita sektio. Jadi guys, ini kita udah masuk ke modul selanjutnya dengan preparat basah. Nah, ini cukup bau sih, tapi untuk cumi ini belum bau guys. Ini pertama-tama kita cumi dulu. Ada bagian dorsal cumi, lalu bagian ventral cumi. Kemudian kita melakukan pengukuran kayak umumnya nih. Setelah diukur-ukur, lalu kita bedah cuminya. Ini hasil pembedahannya. Nah, tidak lupa di sini kita ambil cincin batil pelekatnya untuk dilihat di mikroskop dan juga jaringan kromatofornya yang ada di luar sendiri, yang ada di dermis. Nah, terus setelah itu kita ambil organ-organnya dan kita ambil tintanya. Terus tintanya kita buat nulis nama anggota kelompok kita.
terus foto bareng. Ini ada saya hai dari Pak Wewe. Terus di next praktikum ini kita menangani biota sotong. Dan di sini kita mengukur dengan benang dan penggaris awalnya. Lalu Prof Norman datang kasih tahu kalau selama masih bisa pakai jangka sorong, lebih baik pakai jangka sorong. Nah di sini Prof Norman ngecek cara perhitungan kita udah bener apa belum, dan sambil nanya-nanya organ-organnya yang ada di sotong. Jadi ekologi moluska. Sekarang biotanya adalah apa kakak? Apa? Nama latinnya sepia. Sepia officinalis. Kita mulai melakukan pembedahan pada sotongnya. Ini dipastikan ya setiap melakukan sektio, cutter yang digunakan itu tajam dan harus diraba-raba, tangannya dimasukkan itu agar organnya tidak ada yang kena dan pecah. Nah di hasil sektionya tuh ada bekas makan bintang laut. Nah ini lanjut ke misahin organ-organ lainnya. Ini aku udah mengeluarkan tintanya, udah aku taruh, terus selanjutnya aku mengeluarkan mata. Nah fun fact, untuk mata sotong bentuk lensanya itu berbentuk V. Nah kalau untuk cumi-cumi berbentuk bulan sabit, dan si gurita bentuknya itu strip atau minus. Ini temanku lagi nulis buat dimasukin ke modul nanti. Nah ini penampakan dari si sepia atau sotong yang udah dikeluarkan organ-organnya. Ini matanya bentuknya W, ada kayak lensanya di tengah. Terus di sini juga ada sepion, kalau pada cumi-cumi namanya gladius, kalau gurita nggak ada, bentuknya kayak pen, kayak plastik kalau di cumi. Nah ini di sepion di sepia itu tuh bisa digunakan untuk asinan makanan burung perkutut. Nah ini hasil dari lukisannya. Lalu ini ada tugas dosen, dan di modul terakhir itu ada gurita, tambak dorsal, ventral, batil pelekatnya, kromatofornya, dan juga ada paruhnya. Di sebelum juga ada paruh tapi lupa. Dan di sini dokumentasinya sedikit karena aku mabuk guys. Oke, terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Responsinya mantap. Semoga UASnya lancar semua dan semoga nilainya sesuai. Bye bye.